Selamat pagi sahabat pembelajar semua. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Wah, tidak terasa ya sekarang kita sudah memasuki hari keempat sebenarnya, keempat training. Namun ini tugas yang ketiga karena hari ketiga kemarin itu belajar bersama Bimba dan kita lanjut di Jumat kemarin di sesi materi ketiga kurikulum dasar kurikulum membaca Bimba AYUEO. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi review kemarin. Yang pertama adalah hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Ada 5 poin penting yang harus kita pahami dan ini sebenarnya 5 poin ini tidak hanya dalam ketika kita memberikan materi, tapi kita juga bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja 5 poin itu? Mari kita simak. Ya, yang pertama ada syarat, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada cara atau bagaimana, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah selanjutnya. Mari kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah syarat. Ini penting sekali untuk kita pahami. Sebelum kita melakukan apapun itu, harus ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kalau dalam konteks ini yaitu materi ya. Materi dasar Bimba AYO itu ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Sebentar. Misalnya, ketika kita sedang memberikan materi gitu ya, materi modul, dan di situ kita sudah melihat ya ada misalnya ada 4 HVS, ada 4 HVK, ada 4 4 HVS, lalu 5 HVS kayak gitu. Nah, itu kan akan mengerucut memberikan arah panah kayak gitu. Saya tidak punya gambarnya sekarang di sini, tapi di situ juga ada garis warna hitam, karena itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, coba saya kasih contoh misalnya masak ya. Ketika kita ingin belajar memasak kayak gitu, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Adanya misalnya kalau kita mau bikin sop gitu ya, sayur sop adanya sayur-sayuran, adanya bumbu-bumbu harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memasaknya, kayak gitu. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi gitu ya kalau untuk materi, jadi ada beberapa materi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan ataupun pencapaian yang kita akan lewati kayak gitu ya. Lalu yang kedua ada jelas ini setiap perilaku atau aktivitas yang kita lakukan pasti harusnya mempunyai tujuan. Kenapa? Agar kita agar terarah kayak gitu ya, agar tidak kemana-mana tapi memang searah untuk mencapai tujuan kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak ada tujuan, lalu buat apa kita melakukan hal ini kan? Nah, kalau di sini tujuan kita yaitu Bimba adalah proses membimbing minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik sejak dini kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam materi, misalnya kita ingin mencapai agar anak ini paham gitu ya, paham atas materi misalnya modul B1 kayak gitu. Nah, modul B1 ini apa syarat-syaratnya, ada ketentuannya, lalu kita penuhi itu dan tujuan untuk misalnya melakukan atau memberikan materi ini agar anak paham misalnya ketika menggabungkan konsonan dan huruf konsonan dan vokal itu bagaimana kayak gitu. Nah, caranya bagaimana itu adalah instruksinya ya, instruksinya how-nya bagaimana caranya kita bisa mengeksekusi hal tersebut. Dalam materi dasar kita dalam materi kurikulum Bimba kita bisa melakukannya karena ini prosesnya bermain sambil belajar, yaitu kita fokusnya memang untuk kayak memberikan fun learning itu, yaitu berdialog, bernyanyi, dongeng, sambil bermain, kayak gitu. Nah, ini cara-caranya. Lalu yang keempat adalah evaluasi. Ya, ini penting banget, penting sekali untuk kita lakukan juga, pahami setiap aktivitas ataupun materi yang sudah kita berikan itu harus ada evaluasinya agar bisa lebih baik lagi. Dan ketika misalnya ada salah satu anak yang masih belum paham, masih belum bisa
belum bisa memenuhi tujuan ataupun syarat-syarat tersebut, kayak gitu kita evaluasi diri kita, kayak gitu. Karena anak itu mempunyai hak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan. Yang belajar itu adalah orang dewasa ya, jadi kita yang belajar, kita yang coba evaluasi diri, "Oh mungkin aku masih belum bisa, PDKT masih kurang nih," atau, "Aku masih belum tahu apa sih yang anak ini benar-benar suka." Jadi dia bisa mempunyai minat belajar atau minat baca tersendiri gitu ya, agar dia paham gitu atas materinya. Karena di sini kita kan sambil bermain ya, kayak gitu. Jadi evaluasi evaluasi evaluasi. Lalu yang kelima ada selanjutnya. Jadi setelah itu apa nih? Nah, kita bisa lanjut ke, ke target ataupun ataupun materi selanjutnya. Kalau misalnya dalam kehidupan, ya udah kita move on dan coba untuk lebih baik lagi. Melakukan aktivitas ataupun kegiatan ataupun goals-goals lainnya. Karena ya ini bisa diterapkan kehidupan karena it's a never ending learning process, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah simulasikan cara bermain verbal kata 4 huruf verbal kembar yang sahabat pahami. Oke, di sini HVK adalah huruf verbal kembar. Berarti di sini kita masih di tahap awal, yaitu untuk, mencoba memverbalkan saja ya, bukan menunjukkan simbolnya, tapi hanya memverbalkan, mendengarkan saja. Nah, dari sini Kak ini stands for kembar kayak gitu. Jadi kata-kata kembar apa saja, ada mama, ada mimi, ada papa, susu, gigi, kuku, yoyo, nah segala macamnya kayak itu. Coba saya simulasikan ya sebentar. Ceritanya anak baru datang dan itu di pagi hari. "Selamat pagi Kakak, apa kabarnya hari ini?" Lalu sang kakak jawab, "Baik Bu Guru." "Kakak sudah makan?" "Sudah Bu Guru." "Wah, makan apa tadi pagi?" Misalnya, "Saya makan nasi Bu Guru." "Sama apa Kakak?" "Nasi sama sosis." "Wah, siapa tuh yang masakin?" "Mama." "Oh, MAMA ya yang masakin?" Iya Mama," atau misalnya tuh, anaknya tanya, "Apa itu MAMA Bu Guru?" Nah, kan kalau ada anak bertanya, jadi kita harus memunculkan rasa pertanyaan itu ya, curiosity tersebut kepada anak. Jadi anak yang bertanya bukan kita yang memahami, atau kita yang langsung kasih tahu MAMA itu apa Mama, tapi bisa juga kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya si anak nanya, ya udah kita jawab, kalau misalnya tidak, ya udah kita bilang, "MAMA Mama ya yang masakin," kayak gitu ya misalnya contoh. Atau misalnya atau contoh lainnya, apa ya, gigi gitu atau susu. Nah, "Kakak hari ini sudah minum SU-SU?" Atau, "Kakak hari ini sudah minum SU-SU susu?" Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dan masih banyak contoh lainnya, tapi karena kita keterbatas waktu, jadi saya hanya memberikan sedikit contoh, nanti kita bisa kupas tuntas lagi. Nah dan, yang terakhir, nah itu dia, oh ya sebentar saya coba geser sebentar. Nah, yang ketiga adalah jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol KIUL. Berarti di sini kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu mengenalkan simbol. Jadi yang pertama tahap pertama memverbalkan, hanya mendengarkan saja, lalu yang kedua adalah menunjukkan simbolnya bahwa ini tuh adalah A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, agar anak tidak lupa, ya namanya juga tidak lupa ya, kita berarti harus selalu melatih, merepeat ya, mengingatkan kembali, berulang-ulang. Jadi ketika misalnya sang anak sudah belajar O, yaitu yang pertama kali anak harus ditunjukkan simbolnya karena A, I, U, E, O. Berarti O itu yang harus kayak karena ya huruf terakhir jadi kita yang pertama kali ditunjukkan. Nah, misalnya ketika kita ingin memberitahukan huruf A, kita ulang lagi gitu ya. "Kakak Kakak, ini huruf apa?" Mana ya? Saya nggak bisa jawab. "Ini huruf apa?" Misalnya tuh, "Apa ya Bu Guru?" Nah, kalau misalnya sang anak belum tahu, berarti kita coba pahamkan lagi, kayak gitu. Karena, anak itu bisa memahami, kita tahu kalau anak itu mampu ketika sang anak bisa menyebutkan satu huruf itu 1 detik gitu ya. Jadi langsung misalnya, E. Nah, kalau misalnya anak bisa ditanya yang huruf E, tapi dia, sambil bernada, maksud kayak sambil menyanyi dulu, A, I, U, E. "Oh ya, E Bu Guru." Nah, itu berarti belum paham, karena dia harus, kayak dia berpatok dengan nada atau berpatok dengan
simbol-simbol gambar. Jadi dia harus selalu, "Oh ini U, ini I, ini A." Jadi kayak gitu ya teman-teman, agar anak tidak lupa kita harus ada proses untuk mengulangi kembali materi-materinya. Jadi sebelum kita mengenalkan huruf yang baru kita tes. Jadi itu sekalian evaluasi lagi ya, evaluasi, untuk, melihat apakah anak mampu, sudah bisa, dan untuk evaluasi afeksinya itu setiap saat ya. Apakah si anak sudah mood-nya bagus, dia ceria, dia kelihatan happy menjalankannya. Kalau tidak, ya udah kita stop dulu, kita break dulu, kita coba alihkan perhatiannya, dia mau apa, kita, ikutin keinginannya. Kalau misalnya kita udah ikuti keinginannya sambil lagi-lagi slowly gitu ya, diiring bertahap, small step system, gitu kita coba untuk iringin kembali ke, materi inti, yaitu bermain sambil baca-bacaan. Ya kayak gitu ya sahabat pembelajar semua, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan terima kasih banyak juga kepada Bu Hana, Bu Asa, Bu Fani dan Bu Novi Nisa atas fasilitator ya, fasilitator kami yang sudah membantu kami untuk bisa juga memahamkan materi-materi ini. Terima kasih banyak, saya Yasana Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di tugas selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.